Halo semuanya, balik lagi sama gua Aldi Nirjana dari Hoax versus Everybody. Jadi, pada kesempatan kali ini gua akan menjelaskan tentang hoax itu apa dan hoax-hoax yang ada di Indonesia. Jadi, teman-teman semua udah tahu belum hoax itu apa sebenarnya artinya? Jadi, hoax itu adalah informasi yang direkayasa untuk mempengaruhi seseorang ataupun kelompok masyarakat. Nah, padahal orang-orang yang membuat atau merekayasa berita ini, informasi ini, tahu sebenarnya kalau berita itu tuh nggak benar gitu. Nah, sebagai contohnya, berikut ini ada beberapa contoh berita hoax yang pernah ada di Indonesia yang sangat meresahkan masyarakat. Yang pertama itu adalah berita hoax tentang bencana alam gempa susulan yang ada di Palu. Jadi, pada tahun 2018 itu ada berita yang sangat menggemparkan di Palu karena Palu kan baru terkena gempa nih pertama. Habis itu ada yang membuat berita bahwa akan terjadi gempa susulan yang akan terjadi di Palu juga. Itu kan berarti sangat meresahkan masyarakat dan juga membuat masyarakat yang memiliki trauma dengan gempa kan sangat amatlah takut gitu. Nah, padahal kebenarannya adalah seseorang itu gak bisa memprediksi gempa yang akan terjadi secara tepat gitu loh maksudnya. Jadi orang gak bisa orang gak bisa memprediksi gempa yang akan terjadi di Palu nih 8,1 skala Richter gitu. Sebenarnya nggak bisa. Jadi itu adalah berita bohong. Nah, contoh yang kedua itu adalah berita tentang telur plastik dan telur palsu yang pernah beredar di Indonesia. Jadi pada tahun 2018 awal itu ada seseorang yang membuat berita bahwa telah beredar telur plastik dan telur palsu yang masuk di Indonesia. Padahal sebenarnya berita itu tuh bohong gitu. Dan orang Indonesia yang membuat berita tersebut bilang kalau telur plastik dan telur palsu itu berasal dari Cina. Jadi semua masyarakat Indonesia itu tuh menjadi sangat resah karena kan kita tahu sendiri bahwa telur itu adalah salah satu sumber energi yang bisa kita konsumsi sehari-hari gitu loh. Nah, jadi karena banyaknya berita hoax yang masih beredar di Indonesia pada saat ini, gue punya beberapa cara nih buat mengatasi gimana supaya kalian itu enggak terkena berita hoax gitu loh. Jadi yang pertama itu adalah kalian harus mencari tahu. Jadi kalian harus menumbuhkan rasa penasaran kalian ketika seseorang memberikan berita. Apalagi kan kita tahu sendiri kalau misalkan kita yang punya grup keluarga gitu kan, kadang-kadang mama kita, papa kita, atau om dan tante segala saudara kita juga kan memberikan berita yang sebenarnya kita nggak tahu kebenarannya. Jadi mendingan kita mau dari siapapun berita itu, kita harus menumbuhkan rasa penasaran kita dari diri kita masing-masing. Jadi kita harus mencari kebenaran dari berita tersebut, apakah berita itu benar atau enggak. Jadi kita bisa memberitahu orang yang men-share berita tersebut bahwa itu berita bohong loh, ternyata itu beritanya nggak benar loh gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus menghindari judul-judul berita yang memprovokasi. Karena judul berita yang memprovokasi itu sangat bisa membuat perpecahan di antara masyarakat di Indonesia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus mencari, kalau misalkan beritanya dapat dari website gitu ya, kita harus mencari kayak keaslian website tersebut. Apakah benar website tersebut berasal dari apakah benar website tersebut berasal dari
organisasi atau perusahaan yang memang mengolah berita atau enggak. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan berita itu benar atau enggak. Nah, yang keempat sekaligus yang terakhir itu adalah kita harus mengecek keaslian dari berita tersebut. Mau itu berita ada foto atau video, kita harus mengecek keaslian dari berita tersebut. Kayak contohnya, ini berita yang baru-baru ini belum lama sedang hangat dibicarakan, yaitu video syur tentang Giselle. Nah, tapi sebenarnya kan orang yang berada di video tersebut hanya seperti mirip Giselle gitu, bukan asli itu Giselle. Jadi kita harus tetap berhati-hati dalam memilih berita. Jadi itu aja yang bisa gue kasih tahu pada hari ini. Semoga kalian semua bisa ngerti dengan penyampaian gue. Ya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang masih COVID. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Kalau misalkan keluar rumah, mendingan kalau misalkan ada kegiatan yang penting aja. Kalau misalkan nggak ada, ya kalau bisa jangan keluar rumah dulu lah. Apalagi bersentuhan sama orang lain, itu sangat berbahaya. Tunggulah sampai vaksinnya keluar. Terima kasih semuanya, dadah.